Aliansi ini adalah aliansi yang sudah settle, jadi kita tiap tahun juga mengawal kebijakan pemerintah ataupun calon pemerintah seperti itu. Dan untuk yang hadir di sini, sebenarnya aliansi ini jumlahnya itu ada sekitar 130 BEM itu se-Indonesia. Nah, kan tetapi memang untuk konteksnya pada kali ini bukan aksi advokasi, gagasan kami pusatkan di Jakarta. Nah, sehingga memang tidak semua anggota aliansi ini bisa ikut. Gitu. Terutama ini juga perwakilan wilayah yang memang bisa hadir di sini. Gitu. Nah, yang hadir di sini ada dari Undip juga di Ponegoro sebagai perwakilan dari wilayah Jawa Timur Madura. Terus ada dari Unsur dari perwakilan Joglo Seto, Joglo Solo, Semarang Purwokerto. Undipnya Jawa Tengah. Oh maaf, saya Undip Jawa Tengah. Oh iya, Joglo termasuk ya, termasuk di sana. Maaf, tadi ITS nggak hadir di sini ya. Jadi begini, kita dibagi dua tim. Dan hari ini juga siang ini ke timnya di Prabowo. Seperti itu ya. Ternyata ITS ikut di sana kayaknya perwakilannya. Kemudian ada juga perwakilan dari Lampung. Ini wilayah Sumatera bagian selatan berarti ya, Sumatera bagian selatan. Nah, untuk yang bagian-bagian lain lagi ada dari Bali, Kalimantan tidak bisa hadir. Jadi ini seperti perwakilan-perwakilan saja seperti itu. Kami ingin di sini sebenarnya tujuannya menyampaikan gagasan. Karena aliansi ini kita sudah mengkaji, ada 7 isu yang kita kaji dari mulai bulan Januari. Tidak ada munas waktu itu. Ada 7 isu kita kaji. Isu itu yang termasuknya adalah korupsi, pertanian, energi, ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan keluarga. Tetapi keluarga di sini dialihkan menjadi ketenagakerjaan seperti itu. Nah, kami sudah menyusun gagasan, sudah ada kajiannya sampai saat ini. Jadi kami merancang itu, dan di sana ada rekomendasi kebijakan untuk calon presiden seperti itu dari ketujuh isu tersebut. Nah, setelah itu kami saripatikan dari ketujuh isu tersebut, dari mulai gagasan, kajian, rekomendasi menjadi 7 tuntutan. Ini general sifatnya, tetapi secara rincinya ada di buku. Dan kami sudah buat bukunya sekitar 120 halaman. Bisa lihat yang sebelah sana. Nah, ini. Saya serahkan secara simbolik, mungkin media kalau mau ambil ininya silahkan. Oke, tapi sebelumnya ini dulu Mas, saya sampaikan dulu ya, sedikit lagi tambahannya. Jadi buku ini kami saripatikan menjadi 7 tuntutan. Sebenarnya kami harap 7 tuntutan ini walaupun general bisa istilahnya bisa langsung disampaikan ke Pak Jokowi gitu. Sebagaimana kita juga berharap di tim sana bisa menyampaikan langsung ke Pak Prabowo seperti itu. Nah, karena memang di sini ada 7 tuntutan dan di bawahnya itu kami berharap Pak Jokowi itu bisa menandatangani bahwa ada itikat baik dan siap ataupun berkomitmen untuk bisa melaksanakan rekomendasi ini. Nah, seperti itu. Kalau ini rilis sebenarnya, ini versi singkat saja. Gitu. Kalau kajian komprehensifnya di buku sini. Nah, kalaupun mungkin ada yang ingin menambahkan dan teman-teman yang lain boleh. Kalau saya pengantarnya seperti itu. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Jadi kedatangan kita hari ini ke sini ke rumah Cemara adalah sebagai penekanan bahwa kita ingin hari ini kita bukti bahwa teman-teman yang sudah datang jauh-jauh, ada yang datang dari Lampung, ada yang datang dari Jabodetabek, ada yang dari Jawa Barat, ada yang dari Joglo Seto, Jogja juga ada. Jadi tujuan kita ke sini adalah kita ingin meminta kepada tim di sini agar Pak Jokowi mampu menandatangani fakta integritas yang kita sediakan. Ini adalah rekomendasi kita kawan-kawan. Ini tunas rakyat adalah tuntutan aspirasi rakyat yang sudah kita susun bersama dari Munas BMSI waktu itu di awal bulan Januari, dan terakhir ketika Rakernas BMSI ketiga di Bali awal Juli kemarin. Kita sudah menyusun ini, menyatukan kajian dari beragam isu-isu yang kita sediakan tadi yang sudah disebutkan oleh Koordinator Pusat, dan ini adalah salah satu rekomendasi kita untuk ke depan. Jadi bagi kita, bagi BMSI, kita nggak peduli dan nggak penting siapapun presidennya. Yang penting adalah siapapun presiden terpilih mampu menjalankan tuntutan aspirasi rakyat ini. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Jadi datang kita ke sini hari ini adalah ingin meminta kepada tim di sini. Ini akan kita serahkan nanti sebagai rekomendasi dan silakan dibaca dulu gitu. Kalau misalnya memang tidak ada yang ingin dirubah, silakan diskusikan dengan kita.
Tapi yang pasti ini tuntutan kita dan kita menyediakan hasil kajian kita di dalam. Jadi buku ini adalah tuntutan kita dengan isinya adalah hasil kajian kita, hasil kajian dari energi, korupsi, pendidikan, ekonomi, dan kajian-kajian lainnya kita masukkan ke dalam sini sebagai bentuk landasan kita kenapa kita menyusun tuntutan ini. Jadi minta kita di sini adalah kita ingin menyerahkan buku ini sekarang nanti secara simbolik oleh koordinator pusat dengan pertimbangan bahwa kita menuntut harus ditandatangani oleh Pak Jokowi gitu. Kalau misalnya memang ada beberapa isu, ada beberapa tuntutan yang nggak cocok, silakan diskusikan dengan kita, bisa kita ubah. Tapi yang pasti kita ingin tuntutan kita disetujui, karena kita nggak peduli dan nggak penting presiden ke depan itu siapa. Yang penting adalah bagaimana tuntutan ini bisa dilaksanakan oleh pemerintahan 5 tahun ke depan. Gitu kawan-kawan. Sepakat? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya minta Mbak Rika respon dulu ya. Demokrasi itu kegembiraan, tidak perlu ada ketegangan, acam nggak usah ya. Kita semua bekerja, anak bangsa bukan hanya mahasiswa ya, semua kerja. Mbak Rika ini tidur sehari 2 jam 3 jam, ya, semua bekerja dan semua bertujuan, termasuk timnas Pak Jokowi juga bertujuan untuk memperbaiki negeri ini ya. Setuju? Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Silakan Mbak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati rekan-rekan mahasiswa, terima kasih untuk kunjungannya meski sebenarnya bukan waktu yang cukup tepat karena ini adalah putaran hari terakhir yang sebetulnya sudah banyak jadwal, tetapi kami sangat menghargai mahasiswa yang telah hadir ke sini. Terima kasih untuk masukannya, pasti akan kami sampaikan. Tapi kami tidak mau lalu mengatakan harus ditandatangani sekarang. Itu sudah ada jadwalnya, ya. Jadi saya juga dulu mahasiswa. Saya mahasiswa 98. Saya aktivis mahasiswa dari tahun 95. Saya pernah dipukuli di Cawang. Teman-teman saya sebagian yang diculik dan tidak kembali, teman-teman saya yang ditembak di Semanggi itu adalah sahabat saya Yunhab, ya, dan saya menemani otopsi di RSCM, dadanya bolong. Jadi kalau soal aktivis, sekarang saya masih aktivis buruh terutama. Jadi saya berharap kita bicara bisa baik-baik. Kalau tadi Anda mengatakan, maaf kalau saya ini mengatakan itu yang bikin saya sedih. Ya, tidak peduli presidennya siapa, kita harus peduli. Kita harus peduli. Kalaupun saya akan mengatakan, silahkan disampaikan. Kalaupun calonnya tinggal 1, Anda punya internet, Anda silahkan searching, klik Pangkostrat. Anda akan melihat sejarah siapa saja yang pernah menjadi pimpinan Kostrat di Republik Indonesia, dan nanti Anda akan bisa melihat di bagian keterangan adik itu dimutasi hanya menjabat 2 bulan. Ini saja kalau kita mahasiswa ini, Anda pasti cerdas. Anda pasti berpikir kenapa satu-satunya orang pada tahun 98 hanya menjabat 2 bulan dan dimutasi. Jadi di luar apakah ini calon presidennya Jokowi atau bukan? Ya silahkan kalau mau disampaikan. Saya Rika Diah Pitaloka. Kalaupun calon presidennya tinggal 1 orang bernama Prabowo Subianto, atas nama aktivis buruh, aktivis mahasiswa yang hilang, ya, yang kemudian ditembak, karena saya adalah saksi sejarah, maka saya akan mengatakan saya tidak akan pernah mendukung dia menjadi calon presiden. Ini sesuatu yang kalau persoalan ini saya kira, makanya tadi saya bilang bicara baik-baik ya. Saya ini juga pernah jadi mahasiswa. Lalu kemudian tentang tuntutan itu, alhamdulillah baru saja ditandatangani. Mega sudah belum?